Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Peristiwa banjir dan tanah longsor melanda wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Minggu 9 Januari. Bencana alam ini disebabkan adanya hujan berintensitas lebat sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lokasi banjir berada di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, dan Desa Kecamatan Rambi Puji. Sedangkan tanah longsor terjadi di jalan menuju Gunung Pasang, Kecamatan Panti. Air mulai berangsur surut menjelang Minggu malam. Meski begitu, dalam video yang beredar, banjir di perumahan tersebut berarus cukup deras. Bahkan jalanan perumahan seperti menjadi sungai hingga menyebabkan sebuah mobil hanyut. Beruntung mobil yang terbawa air berhasil Matsira dilaporkan sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan Sulihah masih dalam pencarian. Bupati Jember Hendi Siswanto dan Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman langsung meninjau lokasi banjir. Banjir di dua perumahan itu terjadi akibat meluapnya Sungai Semangir yang melintasi dua perumahan tersebut. Selain karena intensitas hujan, menurut Bupati Jember, banjir juga disebabkan oleh dangkalnya Sungai Semangir yang berada di dekat lokasi. Sungai Semangir diketahui hanya memiliki kedalaman 1 meter karena banyaknya sedimentasi. Terkait kondisi ini, Pemkab Jember berjanji akan melakukan penanggulangan. Dalam informasi terbaru, air sudah surut dan warga perumahan dibantu aparat melakukan pembersihan material banjir. Warga membersihkan lumpur yang terbawa banjir dan tertinggal di area rumah. Seorang warga mengaku selama 22 tahun tinggal di perumahan tersebut, dirinya baru pertama kali mengalami banjir parah. Sebanyak 36 orang yang masih satu RT di Krukut Taman Sari, Jakarta Barat dilaporkan terpapar COVID-19. Kasus ini bermula dari satu warga yang suspek varian Omikron. Informasi terkait kondisi 36 orang tersebut berdasarkan hasil swab antigen. Menindaklanjuti temuan ini, perangkat pemerintah setempat kemudian langsung menerapkan micro lockdown dan tracing. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran yang masif. Dari puluhan orang itu, terdapat 3 pelajar SMP dan 4 petugas penanganan sarana dan prasarana umum atau PPSU. Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat 7 Januari 2022. Untuk memastikan kondisi terbaru, para warga kemudian melakukan swab PCR pada Senin 10 Januari. Total ada 239 orang yang menjalani swab PCR dan antigen, serta tersebar di sejumlah titik di Kelurahan Krukut. Hasilnya, ada 10 orang yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan tes antigen. Mereka kemudian menjalani isolasi mandiri di rumah sampai ada tindak lanjut. Pihak Kelurahan Krukut sendiri menargetkan ada 500 orang yang menjalani tes swab. Pasca adanya laporan ini, pihak Polres Metro Jakarta Barat melakukan peninjauan di lokasi. Selain menyerahkan bantuan logistik untuk micro lockdown, polisi juga dikerahkan untuk menjaga pintu keluar masuk wilayah tersebut. Hari ini kegiatannya apa aja Pak di Papan Garuda ini Pak? Terima kasih. Hari ini kita melaksanakan tracing lanjutan untuk menjangkau lebih luas warga yang melaksanakan swab
Total target hari ini 500 orang. Insya Allah semoga tercapai target tersebut untuk mengidentifikasi apakah ada tambahan kasus baru atau tidak. Pak, ada berapa titik sih Pak ini tempat swabnya? Karena targetnya 500, kita pecah menjadi 4 titik. Pertama, ini merupakan titik pertama di lapangan Garuda, kedua di Puskesmas Kelurahan, 3 di Krukut Pasar, 4 di lapangan SMK 35. Masing-masing personel baik dari Puskesmas, TNI, Polri semua dibagi 4 untuk mengakomodir 4 titik tracing tersebut. Pak, untuk laporan sendiri sampai siang ini sudah berapa banyak warga yang di swab? Untuk per saat ini saya masih menunggu laporan dari masing-masing titik. Sekedar gambaran mungkin kira-kira sudah 100, tapi angka fixnya tetap kita nunggu laporan resmi dari masing-masing titik. Pak, selain di swab ini sudah ditemukan warga yang positif? Tetap masih menunggu laporan dari masing-masing titik ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Baik Pak, ada yang ingin saya tanyakan Pak. Selain upaya tracing, ada upaya apa lain sih Pak? Upaya lain yaitu penyemprotan disinfektan. Tadi teman-teman lihat dari PMI, dari Damkar melakukan penyemprotan. Kita juga pembagian masker. Kita juga hari ini akan kita drop bantuan, melanjutkan yang kemarin kita drop bantuan beras. Hari ini kita paket sembakonya kita bagi ke warga terdampak. Terus juga kita lakukan pembatasan akses keluar masuk sesuai zona yang ditetapkan. Ya, jadi dari hasil temuan bahwa ditemukan klaster baru di Kelurahan Krukut ini, maka beberapa upaya sudah kita lakukan bersama 3 pilar dengan Satgas. Di sini ada Pak Lurah, Pak Kadramil, Pak Kapolsek dan semua warga di sini. Kita sudah melakukan berbagai upaya yang menjadi standar apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi klaster ataupun sebaran COVID. Sampai saat ini ada 36 orang ya warga Kelurahan Krukut yang positif dan seluruhnya sudah dialokasikan ke tempat isolasi terpusat di Wisma Atlet sebanyak 35 orang dan 1 orang di Rumah Sakit Tanjung Duren karena yang bersangkutan sedang mengandung atau sedang hamil. Aksi arogan oknum TNI lagi-lagi terjadi. Kali ini menimpa seorang pengemudi ojek online dan juga anaknya di Pamulang, Tangerang Selatan pada Minggu 9 Januari petang. Pelaku yang merupakan perwira TNI AL berpangkat mayor tersebut memukul korban diduga karena tak terima mobilnya disalip. Pasca peristiwa, ratusan pengemudi ojol mendatangi kantor Mapolsek Pamulang. Saat pelaku dijemput keluar menggunakan mobil PM, nampak suara riuh para driver ojol menyoraki mobil yang membawa pelaku. Seorang saksi mata bernama Aziz yang saat kejadian ada di TKP mengaku bahwa pelaku langsung turun dari mobil. Tanpa basa-basi, pelaku langsung meninju korban. Padahal menurut Aziz, korban tidak menyerempet pelaku dan hanya menyalip. Sementara itu, Kapolsek Pamulang, Kompol Sujarwo menerangkan bahwa menurut keterangan pengendara mobil, hal ini disebabkan kesalahpahaman. Disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika pengendara mobil terhalang pengendara motor. Terkait hal ini, dan Ramil Ciputat, Kapten ARH Samsuri menegaskan bahwa kasus ini sudah diserahkan ke pihak berwenang.
Kesorotan lainnya, Tribuners. Polisi yang kini masih terus memburu pria penendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Terkait dengan identitas, diduga pria tersebut adalah relawan dan bukan warga asli Lumajang. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Repli Handoko mengatakan pihaknya sedang mendalami kasus tersebut. Gatot juga meminta warga dan semua pihak tidak terpancing dan tetap tenang serta menjaga suasana tetap kondusif di lokasi erupsi Semeru. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Fajar Bangkit bahkan mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Intel dan melakukan penyelidikan lewat video tersebut. Sebelumnya, Bupati Lumajang Thoriqul Haq juga telah memerintahkan pencarian terhadap pelaku. Menurut pria yang akrab disapa Cak Torik itu, tindakan pria dalam video tidak menunjukkan sikap menghormati kepercayaan lain. Sementara itu, Kepala Kemenak Lumajang Muhammad Muslim menambahkan, pihaknya bersama Bupati sepakat agar kepolisian mengusut pelaku pembuang dan penendang sesajen tersebut. Karena ada kesengajaan yang dapat menimbulkan amarah warga. Pria yang akrab disapa Cak Muslim itu mengaku sudah bertemu dengan penyuluh agama Hindu. Ternyata kegiatan tersebut bukan dilakukan oleh para penganut agama Hindu. Sesajen itu merupakan kegiatan warga Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Lumajang. Warga baru selesai melakukan kegiatan tradisi selamatan desa untuk menghindari datangnya bencana. Video ini beredar di media sosial Twitter pada Sabtu 8 Januari lalu. Selesai viral, tindakan pelaku pun menuai kecaman dari warganet. Teman-teman, baik aparat maupun relawan yang ada di sana untuk mencari dari mana orang itu, atau identitasnya siapa orang itu, dari kelompok mana orang itu. Saya minta segera untuk dicari dan segera harus melakukan klarifikasi supaya ini tidak mengganggu kami yang di Kabupaten Lumajang yang saat ini damai dengan seluruh keberagamaan yang kami alami, yang kami hidup berdampingan ini. Dan saya berkeinginan juga untuk ini tidak berlarut-larut dan harus ada segera langkah-langkah melakukan pemahaman kembali terhadap seluruh relawan yang datang di Kabupaten Lumajang adalah prioritasnya unsur kemanusiaan. Ada masyarakat yang lain terkena bencana datang ke sana karena kemanusiaan, bukan karena urusan yang lain. Sejauh ini apa sudah diketahui pelakunya? Ya, sampai sekarang masih belum ketemu. Saya minta segera ketemu. Itu kejadiannya kapan, Mas? Sekitar 2 hari yang lalu ya, di waktu sore hari di Kecamatan Pronojiwo. Tapi itu bukan orang sekitar sana ya? Bukan, saya pastikan bukan orang Lumajang. Oh, bukan orang Lumajang. Saya pastikan bukan orang Lumajang, dan ini orang yang datang dari luar. Apapun motifnya, soal motif ke Lumajang menjadi bagian dari relawan, saya tentu kecewa dengan tindakan itu, dan itu melanggar tata nilai yang saat ini kami hidup berdampingan bersama dengan seluruh agama, seluruh suku yang ada di Kabupaten Lumajang. Apalagi misalnya ada dokumen video yang menghilangkan identitas agama yang salah satunya alat untuk sebagai sarana tempat ibadah yang itu juga dimusnahkan oleh mereka dengan cara yang tidak bagus dan tidak baik. Sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya, seorang bocah laki-laki di Banjarnegara, Jawa Tengah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di jurang tebing. Korban berinisial RY tersebut sebelum hilang sempat bermain dengan seorang remaja yang merupakan tetangganya pada Minggu 9 Januari. Keluarga mengatakan remaja berusia 18 tahun tersebut pulang tanpa mengajak serta korban. Terkait hal ini, keluarga dibantu warga dan juga petugas terkait langsung melakukan pencarian pada Minggu malam. Dari pencarian tersebut, petugas menemukan sandal dan jajan korban di sekitar hutan. Lantaran menemui titik terang, area pencarian pada korban pun dipersempit. Kapolsek Wanayasa AKP Bambang Irianto mengatakan, korban ditemukan pada Senin sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Lokasi penemuannya di tebing jurang di hutan blok Lemah Putih di wilayah Desa Wanaraja. Selanjutnya dievakuasi jenazah korban dibawa ke RSUD Hajah Ana Lasmanah.
Bambang mengatakan pihaknya juga telah mengamankan seseorang yang kali terakhir pergi bersama korban. Terduga pelaku berinisial W diketahui tinggal hanya berjarak 10 meter dari rumah korban di Desa Wanaraja. Informasi terbaru, terduga pelaku masih memiliki hubungan kerabat dengan korban, yakni kakak sepupu. Selama ini terduga pelaku dikenal sebagai pengangguran dan anak yang bandel. Seorang oknum polisi di Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan digerebek oleh istrinya karena telah melakukan perselingkuhan. Dalam penggerebekan tersebut, istri oknum polisi itu juga turut mengajak Propam Polres Lubuk Linggau. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 9 Januari dini hari. Dari pengakuan sang istri, perselingkuhan sang suami diduga sudah terjadi sejak 2 tahun lalu. Sang istri yang berinisial S mengaku bahwa sikap suaminya tiba-tiba berubah, termasuk pada kedua anaknya. Saat melakukan penggerebekan, S bahkan turut mengajak sang anak. S lantas mengaku bahwa upaya yang ia lakukan ini untuk membuktikan bahwa sang suami memang berselingkuh. Pasalnya, upayanya selama ini gagal karena sang suami selalu memberikan jawaban yang berbelit. S mengatakan selama ini dia memendam rasa kesal yang mendalam pada sang suami. Apalagi sudah 2 tahun sang suami tidak pernah memberikan nafkah kepada sang anak. Dalam rekaman tersebut, sang istri nampak marah hingga meninjau kaca mobil untuk melihat wajah selingkuhan suaminya. Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Propam Polres Musirawas Utara, Ibda Marhan Saputra, membenarkan bahwa oknum polisi tersebut adalah anggota kepolisian resor di daerahnya. Oknum polisi itu diketahui berinisial SJ berusia 33 tahun yang berpangkat brigadir. SJ bertugas di bagian sumber daya atau Sumda Polres Musirawas Utara. SJ mengaku sudah mengusulkan untuk bercerai dengan sang istri. Keduanya juga sudah melakukan mediasi sebanyak 3 kali di Polres Musirawas Utara. Marhan menerangkan bahwa keduanya saat ini masih berstatus suami istri yang sah karena proses persidangan perceraian mereka belum diputuskan pengadilan. Kini permasalahan itu tersebut sudah dilaporkan ke Polda Sumsel. Informasi selanjutnya, Tribuners. Insiden terbaliknya kapal pengangkut truk sawit saat melakukan bongkar muatan terjadi pada Minggu 9 Januari pagi. Diketahui peristiwa itu terjadi di Sungai Kelolokan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan peristiwa ini sempat terekam dalam video amatir warga yang kemudian menjadi viral di media sosial. Dalam video, tampak kepanikan dari warga di sekitar lokasi kejadian. Saat kapal perlahan miring dan tenggelam, sejumlah penumpang melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Peristiwa ini bermula saat kapal LCT Rimba Raya 9 berlabuh di tepi Sungai Kelolokan. Camat Sangkulirang bernama Rahmat mengatakan insiden ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kala itu terjadi kesalahan teknis, yakni truk yang seharusnya berjalan beriringan justru keluar hanya pada sisi kiri saja. Akibatnya kapal menjadi tidak seimbang dan menyebabkan kemiringan. Tak lama kemudian kapal kehilangan keseimbangan dan terbalik dalam waktu yang begitu cepat.
sehingga evakuasi terhadap truk lainnya di tubuh kapal tidak sempat dilakukan. Terkait penanganan, Rahmat mengungkap bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Komandan Polairut di lokasi kejadian dan akan dilakukan evakuasi menggunakan alat berat. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tadi dapat sudah mobil. Sebuah mobil Avanza berpenumpang 3 orang terjebur dalam rawa di Tanjung Senai Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 9 Januari sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Detik-detik peristiwa saat para penumpang keluar menyelamatkan diri terekam dalam video amatir warga yang viral di media sosial. Beginilah kepanikan warga saat melihat para penumpang mobil berupaya menyelamatkan diri. Saksi mata bernama Rohiman yang berada di lokasi kejadian mengatakan, sebelum kejadian, mobil sedang diparkir di sisi jalan yang permukaan tanahnya agak miring. Posisi mobilnya menghadap ke jalan dan membelakangi rawa. Kemudian mobil itu hendak naik ke bahu jalan. Rohiman menyebut mobil itu hanya maju mundur saja dan tiba-tiba langsung tercebur saat posisi mobilnya mundur. Pasca kejadian, sopir mobil merasa syok dan hanya melamun di pinggir rawa. Polisi kemudian langsung melakukan olah TKP sesaat setelah peristiwa. Kapolres Ogan Ilir, AKBP Yusantio Sandi menerangkan, diduga peristiwa ini terjadi karena pengemudi lalai dan tidak menguasai kendaraan. Proses evakuasi dilakukan oleh Satlantas Polres Ogan Ilir, dibantu Dinas Perhubungan dan BPBD Ogan Ilir. Buka, baca tuh. Jangan dinaik, lepas. Jangan dinaik. Ada lagi kan? Masih hadir ya di depan itu. Sampai. Kesorotan lainnya, Tribuners. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri menyinggung soal adanya kelompok yang seperti benalu. Hal ini disampaikannya dalam acara peringatan HUT ke-49 di PDI Perjuangan secara virtual pada Senin 10 Januari. Megawati berujar kelompok tersebut berupaya mencari keuntungan materi di tengah pandemi. Pernyataan ini dilontarkan oleh Megawati saat membandingkan terkait perjuangan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Ia mengingatkan pernyataan sang ayah, Soekarno, yang mengatakan perjuangan zaman dahulu lebih mudah karena melawan penjajah, sementara perjuangan saat ini lebih sulit karena harus berhadapan dengan bangsa sendiri. Megawati berujar hal itu sangat relevan dengan yang terjadi saat ini. Pasalnya, saat Presiden Joko Widodo susah payah bekerja keras mengatasi pandemi, masih ada pihak yang tarik-menarik kepentingan sendiri. Presiden kelima RI ini mengaku juga melihat masih saja ada kelompok politik mencoba memancing di air keruh. Mereka memanfaatkan pandemi untuk mendiskreditkan pemerintah.
Menurut Megawati, pandemi harus bisa membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat, rakyat dan pemimpinnya. Ia lantas memuji kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin lantaran terus membangun sinergi dalam mengatasi pandemi. Namanya energi positif, gotong royong itu kapan ya atau bagaimana ya memperkuat semangat persatuan gotong royong. Namun fakta di lapangan juga kadang-kadang terasa lain. Masih saja ada kekuatan anti kemajuan. Mereka menolak berbagai bentuk protokol kesehatan karena keyakinan sempit yang meminggirkan nalar dan alam pikir. Mereka menolak berbagai bentuk uluran tangan pemerintah seperti vaksin. Selain itu, saya juga melihat masih saja ada kelompok politik mencoba memancing di air keruh. Mereka memanfaatkan pandemi untuk mendiskreditkan pemerintah. Saya ingat waktu di istana penutupan Paskibraka, saya kan ngomong spontan saja. Bayangkan presiden kita loh, dibilang Pak Jokowi kodok lah, apalah. Tapi saya bilang sama beliau, udah Bapak nggak perlu masuk ke hati. Saya berada di belakangmu beserta seluruh yang namanya anak-anak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lah iya loh, yang paling saya itu ndak suka. Yang milih-milih presiden ya kita sendiri. Tapi kalau udah enak aja. Loh kan mestinya siapa suruh kamu milih dia, kan begitu. Ini kan jadi kan apa ya? Tidak ada itu tadi Pak, dedikasi gitu. Memang saya mau milih dia gitu. Kan rasanya apa ya? Saya paling seneng itu kalau begitu lihat orang yang apa ya? Susah ngomongnya. Jadi ya sudahlah nanti dicari sendiri apa harusnya disebut. Tapi rasanya itu keren gitu loh. Mereka menolak berbagai bentuk uluran tangan pemerintah seperti vaksin. Selain itu saya juga melihat masih saja ada kelompok politik mencoba memancing di air keruh. Di luar hal itu ada juga suatu kelompok kepentingan yang bertindak bagaikan benalu yang menginduk pada inangnya. Atas nama pandemi, mereka masih saja mencari keuntungan materi. Berbagai hal inilah yang menjadi kritik dan otokritik bangsa, termasuk seluruh kader partai, agar pandemi membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat dan pemimpinnya. Masih kurang apa ya? Kalau saya lihat Pak Jokowi sampai ke daerah-daerah ketemu sama masyarakat. Saya tuh kadang-kadang sampai apa sih? Saya ini 2 tahun tidak pernah keluar loh dari rumah ini karena dijaga sama ini di belakang saya ini anak-anak. Gelandang Timnas Indonesia Witan Sulaiman menarik perhatian warganet saat pulang kampung. Bukan soal amarahnya, tapi saat perjalanan menuju ke rumahnya di Palu, Sulawesi Tengah. Pasalnya, Witan dijemput menggunakan mobil pick-up. Momen tersebut terekam dalam video amatir yang viral di media sosial. Video ini kemudian langsung mendapat perhatian dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Iriawan langsung menanyakan soal kepulangan Witan yang dijemput mobil bak terbuka. Berdasarkan keterangannya, Witan mengaku kala itu keluarganya banyak yang ingin menjemput, sehingga mobil bak terbuka dinilai sebagai sebuah pilihan. Selain itu, Witan juga mengatakan ia sudah biasa dijemput menggunakan mobil bak terbuka. Iriawan yang menghubungi ayah Witan melalui sambungan video call, kemudian menitip pesan agar Witan menjaga kesehatannya. Halo Onyo, sedang berada di mobil open si Onyo bersama Ihsan Ramos bersama Witan Sulaiman bersama Pak Ustadz. Nah,
Mana Rizky? Dapat aman hari ini dia. Oh, tanya. Isan kok sendiri terus San. San. Fisik tetap dijaga ya, Witannya? Siap, Pak. Oke, ya udah kalau memang biasa jemput pickup ya nggak apa-apa, memang sukanya ya. Kita kaget tadi di TV kamu lihat jemput pickup. Ya? Iya, Pak. Ada mobil sebenarnya, Pak, tapi karena mau. Oh, memang suka pakai pickup ya? Iya, Pak, kalau ke bandara, Pak. Ya. Keluarga bangga kamu pulang, bangga ya? Iya, Pak. Keluarga kamu bangga kamu pulang ke rumah ya? Iya, Pak. Wah, di TV terus ya. Iyalah. Jaga kesehatan ya, Witannya. Iya, Pak. Oke. Selamat berkumpul keluarga ya. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam keluarga Bapak ya, semua ya. Yo Pak, assalamualaikum. Ya Witan, hati-hati ya. Iya, Pak. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribunnews. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.